Udah jangan nangis. Ibu-ibu ini histeris mendapat kabar anak-anaknya ditangkap aparat Polsek Nunggal, Medan, Sumatera Utara. Ibu-ibu ini tidak menyangka jika anaknya melakukan tindakan kriminalitas. Isak tangis kembali terjadi saat para pelajar diperbolehkan bertemu orang tuanya. Setidaknya 23 pelajar ditangkap bersama barang bukti sejumlah senjata tajam. Penangkapan 23 pelajar ini terkait tindakan pengeroyokan dan perampasan sepeda motor di Jalan Simpang Nunggal. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, para pelajar yang berkonvoi ini tiba-tiba mengeroyok dan merampas sepeda motor pelajar dari sekolah lain. Dari 23 pelajar, seorang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka perampasan sepeda motor. Motor hasil rampasan kemudian dijual tersangka seharga Rp4.500.000. Uangnya lalu dibagi ke teman-temannya dan dipergunakan untuk berfoya-foya. Yang mana mereka melakukan konvoi bersama melintas di Jalan Sunggal sampai SPBU, melihat ada sesama pelajar yang tidak mereka kenal, kemudian dilakukan perampasan, arus lalu lintas sangat padat, kemudian mereka melakukan aksi dengan merampas 2 sepeda motor. Akibatnya seorang pelajar disangkakan dengan pasal 365 tentang tindak pidana pencurian. Sementara 22 pelajar lainnya dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP karena membantu dalam tindak kejahatan. Kesal ditagih utang, seorang pria membunuh ibu rumah tangga yang jasadnya dibungkus dalam karung dan ditemukan di perkebunan di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku dan korban sempat cekcok sebelum terjadi pembunuhan. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Jepara, selama 1 jam ke depan Realita akan menghadirkan sejumlah berita kriminal ringan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Mengaku sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman yang bisa menyelamatkan manusia, seorang pria di Pekanbaru Riau ditangkap karena dianggap menistakan agama. Tidak hanya itu pemirsa, pelaku juga menikahi gadis 13 tahun yang diklaim sembuh dari sakit parah karena berobat kepadanya. Bukan aku. Weh, siapa nama kau? Arif, Bang. Weh, kau yang ngakuin memadikan, weh. Bukan, Bang. Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menangkap seorang pria bernama Wirdanul Arif yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman. Pendiri perkumpulan Mukat Pati itu ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Juhar Ginting, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kepada ratusan pengikutnya, Arif mengaku bisa menyelamatkan manusia pada akhir zaman nanti. Selain itu, pengikutnya juga diajarkan bacaan niat sholat yang telah diubah. Selain penistaan agama Islam, Arif juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak karena menikahi gadis yang masih 13 tahun. Polisi juga menangkap orang tua angkat korban yang membujuk agar mau dinikahi tersangka yang dianggap telah menyembuhkannya dari sakit usus yang diderita. Saudara Wir ini menyatakan diri sebagai pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Berbagai penyimpangan yang dilakukan sesuai ajaran Islam, di antaranya yang bersangkutan ini mengajarkan kepada pengikutnya dengan niat sholat yang dirubah. Polisi menyita barang bukti diantaranya spanduk dan buku perkumpulan Mukat Pati, uang tunai, dan selembar kertas bertuliskan lafaz nikah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang penistaan agama dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Seorang pemuda di Desa Mandala Sena, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar rumahnya. Korban diduga dibunuh lantaran ada tikaman di perut dan luka sabetan senjata tajam di bagian leher. Sumi Hardi, warga Dusun Kampung Bandung, Desa Mandala Sena, Silangkitang, Labuan Batu Selatan, ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya. Jasad pemuda 38 tahun itu pertama kali ditemukan orang tuanya yang baru pulang memancing yang mendapati korban sudah tergeletak bersimbah darah di lantai. Bidan desa yang diminta tolong keluarga untuk memeriksa kondisi jasad mendapati luka tikaman di perut dan luka sayatan di leher. Ada 3 bagian lukanya, bagian leher, bagian posisi jantung, dan lambung, perut, bagian perut. Kalau di leher Bu, bagaimana kondisinya? Kondisinya cukup parah karena mulai dari antara sini dan sini ada berapa senti tuh? Ada 10 ya, lebih lah, kurang lebih 10 senti. Dalamnya juga ada 3 senti. Berapa jahitan Bu? 24 jahitan. Maksudnya Bu, luka ini apakah luka karena pisau atau bagaimana? Karena pisau sih. Bahwasanya memang benar saudara Ardi sudah meninggal dunia dan saya pun memang tidak langsung ataupun tidak berani melihat langsung korban, cuma dari kejauhan. Dan menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwasanya korban itu melakukan bunuh diri karena mungkin dia selama ini mengalami sakit yang cukup panjang. Keluarga sudah melaporkan tewasnya korban ke Polsek Silangkitang. Namun dengan alasan masih dalam penyelidikan, polisi belum memberikan keterangan apakah kasus ini murni pembunuhan atau bunuh diri. Pelajar pembunuh ASN di Nia Selatan, Sumatera Utara menyerahkan diri usai satu rekannya terlebih dahulu tertangkap. Belum diketahui motif pembunuhan ini lantaran satu pelaku masih dalam pengejaran polisi. HZ, pelaku pembunuhan yang masih pelajar ini akhirnya memilih menyerahkan diri ke polisi usai sempat kabur ke kota Medan. Bersama 2 rekannya, pelaku membunuh Gasari Lahagu, seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nia Selatan. Polisi masih mendalami motif pembunuhan ini lantaran masih ada satu pelaku yang juga masih di bawah umur yang kini dalam pengejaran polisi dan identitasnya sudah diketahui. Sebelumnya, polisi terlebih dulu menangkap D, rekan HZ yang kabur ke Pekanbaru Riau. Dari pengakuan tersangka D, ia dan teman-temannya spontan membunuh korban. Kita sudah berhasil mengamankan tersangka inisial D di Pekanbaru. Motif masih terus kita dalami, ya. Belum bisa kami buka sekarang karena masih terlalu dini, rekan-rekan. 21 Oktober lalu, Gasari Lahagu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nia Selatan ditemukan tewas mengenaskan di Desa Lagundi, Kecamatan Luah Hagundre, Mania Molo, Labuan Batu Selatan. Kondisi jasad sudah menyisakan tengkorak dengan leher terlilit ikat pinggang. Selain dikenal sebagai ASN, korban Gasari Lahagu diketahui merupakan ipar dari Wakil Bupati Nias Utara. Kesal ditagih utang, seorang pria membunuh wanita yang jasadnya dibungkus dalam karung lalu dibuang di perkebunan di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku dan korban sempat cekcok sebelum terjadi pembunuhan. Sementara korban yang pamit untuk menagih utang pulang tinggal nama. Pria bernama Nova Andika ditangkap polisi atas kasus pembunuhan terhadap Krisnawati yang jasadnya terbungkus karung dibuang di area perkebunan di Desa Kepu, Kecamatan Bangsri, Jepara. Pria berusia 29 tahun mengakhiri hidup korban lantaran kesal ditagih utang. Pelaku dan korban sempat cekcok hingga Nova Andika menganiaya korban hingga tewas. Lantaran panik, pelaku membungkus jasad korban dalam karung lalu membuangnya di Desa Kepu, Kecamatan Bangsri, Jepara.
Terkuaknya pelaku setelah polisi meminta keterangan pihak keluarga korban yang menyampaikan informasi korban berpamitan untuk menagih utang kepada seseorang. Ditagih uang Sakit hati gitu ya Mas? Berapa hutangnya Mas? 3.150.000. Ya itu waktu cekcok itu. Jadi tersangka merasa kesal dengan korban dikarenakan korban menagih hutang kepada tersangka dengan ancaman akan memberitahukan istri tersangka, sehingga kemudian tersangka mencekik leher dan membekap korban hingga meninggal dunia. Selanjutnya tersangka membungkus jasad korban dengan karung dan dimasukkan ke dalam tas laundry. Terkait kasus tersebut, polisi juga mengamankan Lilik Satrio selaku penadah ponsel dan Sugito penadah sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, pelaku Nova dijerat pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara pelaku Lilik Satrio dan Sugito dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jasad wanita dalam karung di Desa Kepu, Kecamatan Bangsri, Jepara. Jasad tersebut ditemukan seorang petani yang akan mencari rumput, lalu diinformasikan ke Linmas tempat. Jasad wanita yang masih mengenakan celana panjang hitam dan kaos kuning diperkirakan sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Diduga jasad wanita dalam karung merupakan korban pembunuhan karena ada tanda kekerasan pada tubuhnya. Korban bernama Krisnawati, 38 tahun, warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Sebelumnya, korban tak pulang setelah pamit pada 23 Oktober 2022. Keluarga sempat menyebar informasi hilangnya korban di media sosial. Kini, korban telah tiada untuk selamanya. Bersih tegang karena salah paham. Seorang mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan menikam rekannya sesama mahasiswa hingga nyaris tewas. Pelaku dibekuk saat kabur dan bersembunyi di kampung halamannya di Kabupaten Luwu. Andi Fauzan, mahasiswa 22 tahun ini ditangkap tim unit Jatanras Polrestabes Makassar saat bersembunyi di kampung halamannya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Andi Fauzan merupakan pelaku penikaman terhadap rekannya sesama mahasiswa di salah satu kampus di Jalan Urip Sumoharjo yang terjadi 2 Oktober lalu. Pelaku mengaku cekcok dengan korban usai berselisih paham. Usai menikam korban, pelaku langsung kabur dan membuang barang bukti sebilah pisau lipat ke saluran air yang kini masih dicari polisi. Kita tangkap satu pelaku dan sekarang lagi dalam proses penyidikan. Tentunya kita ingin tahu apa motivasi maupun motif daripada perilaku yang kemarin dilakukan tersangka. Tapi akibat penikaman itu, korban terluka di dada namun kondisinya sudah membaik. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Terbakar cemburu dan menuduh berselingkuh, seorang pria di Buleleng, Bali tega menganiaya istrinya hingga tewas. Ironisnya pemirsa, korban sedang hamil tua yang merupakan anak ketiga hasil pernikahannya dengan pelaku. Polres Buleleng menangkap Putu Ardika, warga Dusun Dau Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali lantaran tega membunuh Lusuteni, istrinya. Korban yang merupakan seorang kaur di Desa Tirtasari ini meregang nyawa dianiaya menggunakan balok kayu serta senjata tajam dengan luka di wajah. Pelaku nekat membunuh korban lantaran cemburu dan menuduh korban telah berselingkuh. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok hingga dini hari di rumah mereka. Pelaku yang gelap mata lalu menganiaya korban secara brutal hingga tewas di dalam kamar dan dilihat langsung oleh ibu korban. Ibu korban bersama warga yang datang tidak berani menolong korban lantaran pelaku mengancam menggunakan senjata tajam. Pelaku yang kabur akhirnya ditangkap dengan barang bukti kayu dan pisau yang digunakan menganiaya korban hingga tewas. Diduga karena cemburu ya, tapi ini masih dikembangkan. Cemburu karena istrinya? Ini masih dikembangkan aja.
alasannya cemburu ya. Cemburu kepada siapa, kenapa cemburu itu masih dikembangkan. Sementara itu, dari hasil otopsi di RSUD Buleleng, terdapat luka di kepala dan wajah korban dan luka terbuka di leher. Ironisnya, korban dalam kondisi hamil yang sudah menanti hari bersalin, di mana bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Jadi pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap ibu atau korban, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap janin, dan memang hasilnya adalah janin sudah meninggal dunia. Diperkirakan usia janin berapa, Dok? Yang pasti usia janin sudah dapat hidup di luar kandungan. Jasad korban beserta jasad bayinya sudah diserahkan pihak rumah sakit ke pihak keluarga. Sementara hasil otopsi jasad korban juga sudah diserahkan ke Polres Buleleng untuk melengkapi pemeriksaan pelaku. Putu Ardika dan Lu Suteni sudah lama menikah. Dari hasil pernikahan mereka lahir 2 anak. Namun karena dibunuh suaminya, Lu Suteni harus meregang nyawa saat mengandung anak ketiga Putu Ardika yang usia kandungannya sudah menginjak 7 bulan. Akibat pengaruh minuman keras, 2 pemuda membunuh temannya di Simalungun, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal karena korban melempar korek api ke pelaku. Jenazah Rudolf Theofinus Situmorang ditemukan warga tak bernyawa di pinggir jalan di Simalungun, Sumatera Utara. Saat ditemukan jam 4 pagi, jenazah sudah bersimbah darah dan tertimpa sepeda motornya. Dugaan awal korban dinilai terlibat kecelakaan. Namun setelah penyelidikan lanjutan, korban tewas setelah dianiaya 2 temannya. 2 pelaku terlibat cekcok di warung tuak dengan korban. Usai cekcok, kedua pelaku kemudian menganiaya korban dengan menggunakan sebatang kayu hingga terluka di kepala. Jenazahnya kemudian ditinggalkan di pinggir jalan. Akibat salah satu dipengaruhi oleh mengkonsumsi tuak yang mungkin di atas batas normal ini, mengakibatkan mungkin baik korban maupun pelaku ini terpengaruh akibat kondisi minum tuak yang berlebihan, sehingga ada situasi-situasi yang mengakibatkan korban dan tersangka ini terjadi cekcok, terjadi keributan. Dari hasil keterangan yang kita dapat bahwa awalnya korban ini melakukan pelemparan sebuah mancis kepada tersangka, dan adanya lagi keributan-keributan kecil di mana dari hasil keterangan keterangan tersangka bahwa korban ini sempat mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina atau mencaci. Pelaku berinisial SS dan AA kini ditahan di Satreskrim Polres Simalungun setelah kabur ke Pelalawan, Riau. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, menghilangkan nyawa orang lain karena dendam itu tidak dibenarkan. Konflik atau masalah seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin agar tanpa adanya tindak kekerasan. Usai jeda, Realita akan hadir dengan informasi suami istri yang tega menganiaya asisten rumah tangga mereka di Cimahi akhirnya ditangkap polisi. Selengkapnya sesaat lagi.